Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, Saudara, dan masih bersama saya Pak Yuli Ferry, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, dan juga Ibu Rosdia Satriani, Kepala UPT Puskeswan DPKP Kota Palembang. Terkait yang saya katakan sebelum jeda tadi, begitu DPKP ini juga memiliki satgas begitu. Nah, ini terdiri siapa sajakah dan juga apa saja tugasnya begitu, Pak? Jadi kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang itu memang untuk pemeriksaan hewan korban itu memiliki satgas. Satgas kami itu terdiri dari dokter hewan, kemudian paramedik hewan, dan penyuluh pertanian. Nah, ketiga ini membentuk suatu tim lah, katakanlah, membentuk suatu tim dalam pemeriksaan hewan, termasuk dalam hal ini hewan kurban. Baik, nah ini mungkin setelah dilakukan pemeriksaan begitu Pak, adakah mungkin semacam sertifikat begitu hewan yang layak jual begitu? Setelah ada pemeriksaan terhadap sapi yang akan dikorbankan tersebut yang dijual oleh masyarakat, itu nanti dokter hewan, paramedik, dan penyuluh pertanian itu setelah menyatakan bahwa hewan ini sehat, itu akan dikeluarkan surat pernyataan sehat hewan. Jadi surat tersebut ditandatangani langsung oleh dokter hewan yang memeriksanya. Jadi nanti di sapi itu kemungkinan akan ditandai, akan dikasih label, bahwa jadi masyarakat tahu bahwa sapi ini layak untuk dijadikan korban. Jadinya masyarakat juga tidak perlu khawatir begitu karena sudah ada sertifikat tadi begitu. Iya, ada penanggung jawab pemeriksaan kesehatannya. Nah, ini dari data begitu Pak ya, tahun 2022 begitu tercatat 302 masjid mengadakan kurban dengan 1.738 sapi dan 1.675 kambing begitu. Nah, apakah diprediksi atau prediksinya di tahun ini akan naik begitu Pak? Aku rasa karena masa pandemik ini sudah mulai mereda dan katakanlah sudah hampir melandai. Jadi untuk hewan korban prediksi kami akan semakin banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi apalagi penyakit hewan, kemudian seperti PMK atau vaksinasi rabies terhadap hewan sekarang kami laksanakan dan secara rutin untuk diadakan vaksinasi kepada hewan. Jadi kami perkirakan bahwa untuk korban tahun 2023 ini akan lebih banyak lagi dari tahun sebelumnya. Baik, saya ke Bu Rosdia ini Bu ya. Nah, tadi terkait dengan mungkin yang dikatakan Bapak tadi ada penyakit PMK ya. Mungkin di tahun sebelumnya ini juga marak begitu Bu ya. Nah, untuk tahun ini sendiri ditemukankah ada penyakit PMK ini lagi atau ada lagi penyakit yang harus diwaspadai begitu? Ya betul Pak, penyakit mulut dan kuku ini di masyarakat sudah sangat familiar ya. Jadi memang masyarakat saat membeli hewan kurban boleh nggak nih PMK. Nah saat ini memang di Kota Palembang sendiri ya tidak ada kasus yang positif lagi penyakit mulut dan kuku ini. Cuman yang kita baru-baru ini ada kasus penyakit lumpy skin disease LSD. Nah kalau penyakit mulut dan kuku ini kan dicirikan dengan melepuh terjadinya kerusakan ya, antara lain mulutnya melepuh nanti. Nah kalau penyakit lumpy skin disease ini dia di kulit jadi bentol-bentol. Nah itulah yang kita khawatirkan, bentol-bentol ini bertahannya lama gitu loh. Jadi membentuk suatu cacat. Nah salah satu hewan kurban tadi kan tidak boleh cacat. Betul. Nah itu cuman di Fatwa MUI kalau cacatnya itu ibarat kata memang kan kelihatan tuh oleh masyarakat saat membeli, ini cacatnya bentol-bentolnya banyak banget. Mungkin tidak mau juga masyarakat membelinya gitu loh. Jadi penyakit yang sedang ada sekarang yang di Kota Palembang tidak ada, tapi yang kita khawatirkan adalah penyakit mulut dan kuku LSD tadi kalau ditemukan, takutnya ditemukan. Tapi untuk saat ini tidak ada. Tidak ada. Nah, untuk antisipasinya sendiri ini seperti apa Bu? Kalau ini antisipasi dari penyakit tersebut? Yang jelas kan untuk pemasukan Pak, kita kan pemasukan hewan kurban ini tentu saja kan melalui lalu lintas. Nah lalu lintas itu kan disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan. Nah itu disyaratkan bahwa hewan yang masuk itu harus minimal sudah divaksinasi 2 kali, vaksin pertama untuk PMK itu dari terus harus dari wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku dan penyakit LSD tadi. Itu dari persyaratan surat keterangan kesehatan hewannya.
Jadi Artinya, kalau masyarakatnya misalnya memasukkan sapi, ya harus ada surat itu tadi. Kalau tidak ada, betul, nah betul. tidak bisa masuk gitu loh. Ini. Artinya memang benar-benar diawasi begitu, Ya, Bu, diawasi oleh Dinas Baik, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Hingga nanti hari penyembelihan begitu, nah Pak, apakah akan ada sidak lagi begitu di tempat penyembelihan begitu atau tempat penjualannya begitu? Kami sudah membuat surat tugas kepada seluruh penyuluh dan dokter hewan kami untuk menyebar di seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Palembang untuk mengawasi langsung pemotongan hewan tersebut. Nah, jadi masih dalam hal ini kami melihat hewan yang akan dikorban tersebut dalam keadaan sehat untuk dikorbankan. Baik. Artinya masyarakat juga merasa aman begitu karena ini juga sudah sangat diawasi secara ketat begitu hingga hari penyembelihan begitu. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda dan saudara kami akan kembali dengan perbincangan terkait dengan hewan kurban. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.